صلى الله عليه وسلم. Angin malam menyusup di sela-sela dinding rumah Rasulullah, membawa hawa sejuk yang samar. 3 hari sebelum kabar pelanggaran perjanjian sampai, suasana di Madinah tampak tentram di mata banyak orang. Namun di dalam bilik rumah Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha terlihat sibuk mempersiapkan berbagai perlengkapan. Peti-peti kecil di pojok ruangan mulai diisi perbekalan, kantong air, persediaan makanan kering, kain-kain penutup, juga beberapa barang yang biasanya dibawa saat safar. Aisyah mengerjakan itu semua tanpa banyak bertanya, karena beliau merasakan kesungguhan yang terpancar dari perintah Rasulullah. Tetapi di relung hatinya tumbuh 1000 tanda tanya. Untuk apa semua ini? Senyap di dalam rumah sempat terusik ketika Abu Bakar datang berkunjung. Beliau yang biasanya tenang berubah heran melihat gerak-gerik putrinya. Pandangan matanya menilik setiap barang yang tersusun rapi, seolah ingin memastikan apakah ia sedang bermimpi. Aisyah balas menatap dengan senyum tipis, tidak punya jawaban pasti atas kebingungan ayahnya. Abu Bakar dengan nada cemas bercampur penasaran. "Wahai putriku, untuk apa engkau menyiapkan segala perbekalan ini? Adakah engkau tahu kemana kita akan pergi? Apakah Rasulullah telah menyampaikan sesuatu yang belum kudengar?" Aisyah menggeleng lembut, menutup mulutnya rapat-rapat, karena tak ingin berprasangka atau menerka-nerka apa yang belum jelas. Dalam hati ia sungguh ingin bertanya langsung kepada Rasulullah. Tetapi kebiasaan beliau yang senantiasa menjaga kerahasiaan jika diperlukan membuat Aisyah memilih diam. Ditatapnya Abu Bakar, lalu ia berkata pelan. Aisyah menyeka keringat di dahinya, setengah berbisik. "Demi Allah, ayahanda, aku tidak mengetahui apa maksud Rasulullah. Beliau hanya memerintahkan agar aku menyiapkan semua ini. Sungguh aku sama bingungnya denganmu." Abu Bakar memandangi wajah putrinya dengan iba. Keheningan merambat di antara mereka, hanya terdengar detak jantung yang perlahan menambah rasa penasaran. Sementara itu, jauh di sudut Madinah, beberapa sahabat lain pun mulai menangkap gelagat kesibukan kecil di sekitar rumah Rasulullah. Namun tak seorang pun bersuara, karena mereka paham jika Nabi merahasiakan sesuatu, pastilah hal itu untuk kebaikan kaum muslimin seluruhnya. 3 hari kemudian, kabar kelabu menyeruak. Bani Bakar yang bersekutu dengan Quraisy menyerang suku Khuza'ah, padahal Khuza'ah berada di bawah perlindungan Rasulullah. Darah telah tertumpah, perjanjian Hudaibiyah dilanggar. Gemparlah Madinah. Para sahabat berbondong-bondong datang ke masjid untuk mendengar sendiri dari lisan Rasulullah. Mereka menahan amarah, kesedihan, sekaligus kebingungan. Bagaimana kaum Quraisy berani mengkhianati perjanjian? Di tengah gemuruh pertanyaan, barulah orang-orang paham. Inilah sebabnya Rasulullah meminta bersiap-siap. Perbekalan yang Aisyah susun dengan telaten, itu rupanya untuk perjalanan besar, perjalanan menuju Mekah. Aisyah sendiri akhirnya menyadari kaitan perintah beliau dengan berita yang kini terdengar di pelosok kota. Aisyah berbisik pada dirinya sendiri, air mata berlinang. "Ya Allah, sungguh peristiwa ini begitu besar. Khuza'ah telah diserang, sedangkan mereka adalah sekutu kita. Apakah kini kita akan menuju Mekah?" Di sisi lain Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat utama berkumpul di depan rumah Rasulullah, menantikan titah. Sorot mata mereka tak lagi sekadar bertanya, melainkan sudah menampakkan tekad kuat untuk bertindak demi menegakkan keadilan. Umar yang terkenal tegas, tampak mengusap janggutnya. Rahangnya mengeras menahan marah. Umar suaranya rendah tetapi padat emosi. "Rasulullah benar, perlengkapan telah disiapkan jauh hari, seolah-olah beliau mengetahui lebih dahulu akan ada pelanggaran ini. Kini semua menjadi jelas. Bani Bakar menyerang Khuza'ah dan Quraisy merestui. Kita tidak boleh tinggal diam." Sekejap Umar menoleh ke arah Abu Bakar, seakan meminta pendapat. Namun Abu Bakar hanya mengangguk pelan. Wajahnya mengandung kesedihan karena harus menghadapi kenyataan bahwa darah kembali tumpah akibat khianatnya Quraisy dan sekutu-sekutunya. Rasulullah pun merumuskan strategi bersama para sahabat terdekat. Beliau tidak ingin kabar keberangkatan pasukan muslimin sampai ke telinga Quraisy lebih awal agar efek kejut tetap terjaga. Maka beliau mengutus pasukan kecil di bawah pimpinan Abu Qatadah menuju arah berbeda,
seolah-olah menandakan Rasulullah bakal menggempur wilayah lain. Berita tentang pasukan Abu Qatadah pun tersebar di Madinah, menyesatkan orang-orang yang mencoba mencari tahu rencana Nabi sebenarnya. Sehingga pihak Quraisy yang punya mata-mata di Madinah akan berpikir bahwa gerakan besar Rasulullah ada di front lain. Di senja hari, ketika warna oranye menyelimuti langit, Rasulullah mengumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi. Sorot mata mereka berbinar menanti instruksi. Sebagian menahan Isa karena memikirkan saudara-saudara Khuza'ah yang diserang tanpa ampun. Beberapa lagi menelan ludah, menyadari bahwa ini adalah momen genting yang akan menentukan masa depan Islam dan kehormatan kaum muslimin. Rasulullah bersuara lembut tetapi tegas. Wahai para sahabatku, Allah Maha Tahu apa yang kita hadapi. Demi menegakkan keadilan dan menepati janji kita kepada Khuza'ah, kita akan menuju Mekah. Tapi rahasiakanlah rencana ini. Jangan sampai satu pun kabar keluar dari Madinah untuk sampai di telinga Quraisy, kecuali apa yang telah kita rekayasa. Gema takbir muncul dari beberapa sahabat, tetapi tidak diucapkan keras-keras agar tidak menarik perhatian khalayak. Hati mereka membuncah, antara sedih karena harus menghadapi saudara sesuku yang masih kafir, sekaligus yakin bahwa Allah menyertai mereka. Dalam suasana kerahasiaan yang dijaga ketat, tiba-tiba beredar kabar adanya upaya membocorkan rencana penyerbuan. Betapa terkejutnya para sahabat ketika wahyu datang kepada Rasulullah, mengabarkan bahwa seseorang telah mengirim surat kepada Quraisy, mengungkap niat kaum muslimin menuju Mekah. Pelakunya bukan orang asing, dia adalah Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang pernah ikut dalam Perang Badar. Kisah bermula saat seorang wanita berpenampilan sederhana meninggalkan Madinah, memacu unta dengan langkah tergesa. Tiada yang mencurigainya kecuali Allah yang Maha Tahu. Pada malam pekat, wahyu turun kepada Rasulullah bahwa wanita itu membawa pesan rahasia terselip di kepang rambutnya. Pesan itu ditulis Hatib, berisi bocoran rencana Rasulullah untuk menyerbu Mekah. Usai menerima wahyu, Rasulullah segera memanggil Ali bin Abi Thalib dan Miqdad. Dengan langkah cepat, keduanya dipanggil ke rumah Nabi. Malam di Madinah yang biasanya sunyi, kini dipenuhi debar jantung dua orang sahabat yang siap melaksanakan perintah. Rasulullah dengan nada penuh kepastian, "Pergilah kalian berdua, susullah wanita itu. Ia belum jauh meninggalkan Madinah. Jika sudah kalian temui, minta ia menyerahkan surat yang ia bawa. Jika ia menolak, geledahlah dia sampai kalian menemukannya." Surat itu disembunyikan di kepang rambutnya. Ali dan Miqdad memacu tunggangan mereka keluar kota, merobek kegelapan malam hanya bermodalkan petunjuk Nabi. Debu gurun berterbangan, menempel di wajah mereka yang diraut keseriusan. Ada amarah terpendam, bagaimana mungkin ada sahabat yang berani mengkhianati Rasulullah? Sementara itu, wanita yang membawa surat menyangka telah lolos. Ia tidak menyadari bahwa wahyu ilahi telah menyingkap kedoknya. Ketika Ali dan Miqdad mendekat, si wanita mencoba mempercepat langkah untanya. Tapi usahanya sia-sia di hadapan dua prajurit Islam yang cekatan. Ali berteriak lantang setelah berhasil menghadang laju untanya. "Berhenti! Engkau membawa sesuatu yang hendak kau sampaikan ke Mekah. Serahkan sekarang, atau kami akan menggeledahmu." Wanita itu berpura-pura bodoh. Ia memandang Ali dan Miqdad dengan wajah berpura-pura cemas, berusaha meyakinkan bahwa ia tak membawa apapun. Namun kedua sahabat itu tak bergeming. Wajah mereka menyiratkan ketegasan yang tak bisa ditawar. Wanita menggeleng keras dengan tatapan ketakutan. "Aku tidak membawa apa-apa. Demi Allah, kalian hanya menuduhku tanpa bukti." Miqdad mendekat dengan wajah tegang. "Kami tak akan pulang sebelum menemukan surat itu. Rasulullah telah menyebutmu. Jangan paksa kami bertindak lebih keras." Mendengar nama Rasulullah, wanita itu gemetar. Ia sadar tiada gunanya lagi berbohong. Tangan Miqdad bergerak seolah siap untuk melakukan penggeledahan. Dalam detik-detik menegangkan itu, wanita tersebut menghela napas panjang, lalu menyerah. Dengan wajah memerah menahan malu, ia mengurai kepangan rambutnya, mengeluarkan sepucuk surat mungil yang dibungkus rapi. Surat itu diterima Ali dengan cepat, lalu dibaca sekilas. Jelas tertulis keterangan tentang rencana kaum muslimin menuju Mekah dan wasiat agar Quraisy bersiap.
Dengan hati menggelegak, Ali dan Miqdad memutuskan membawa wanita itu kembali ke Madinah. Namun atas kebijaksanaan mereka, si wanita dibiarkan pergi setelah surat disita, karena perintah Rasulullah hanya agar mengambil surat itu. Dirinya tak lebih dari kurir upahan. Meskipun begitu, wajahnya tetap dirundung ketakutan. Kabar tentang surat itu menyebar cepat di kalangan sahabat. Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa pelakunya adalah Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat yang ikut berjuang dalam Perang Badar. Umar bin Khattab yang biasanya tidak bisa menahan diri jika menyangkut kehormatan Islam, terlihat semakin murka. Tatkala Hatib dihadapkan pada Rasulullah di masjid, Umar berdiri di sisi beliau, memelototi Hatib dengan amarah membara. Rasulullah menatap Hatib dengan sorot mata tajam, tapi penuh keadilan. "Wahai Hatib, apa yang mendorongmu melakukan hal ini? Mengapa engkau tega membocorkan rahasia kita?" Suasana di masjid berubah tegang. Para sahabat menunggu jawaban Hatib dengan napas tertahan. Semilir angin menambah dingin suasana hati mereka. Aisyah yang mendengar kejadian ini dari balik tirai pun menahan sedih. Tak terbayang bagaimana Rasulullah menghadapi pengkhianatan dari orang yang dahulu gugur berdiri bersamanya di Perang Badar. Hatib merunduk, matanya berkaca-kaca. "Wahai Rasulullah, demi Allah, bukan karena aku berpaling dari Islam atau ingin mereka menang atas kita. Tetapi di Mekah aku masih mempunyai banyak keluarga, sanak saudaraku yang lemah, tak punya pelindung. Aku takut jika kita menyerbu mereka secara tiba-tiba, tiada yang akan melindungi keluargaku itu. Maka ku harap dengan surat ini, Quraisy bersikap lunak pada keluargaku." Penjelasan itu sempat menggugah hati sebagian sahabat, namun tidak bagi Umar bin Khattab. Beliau memutar badannya menghadap Rasulullah, matanya menyorotkan api kemarahan. Tangan Umar bahkan sudah bersiap di gagang pedangnya. Umar berkata dengan suara parau, marah bercampur gemetar, "Wahai Rasulullah, izinkan aku menebas leher pengkhianat ini. Ia telah mengkhianati perjanjian kita, membocorkan rahasia, dan membahayakan kaum muslimin." Masjid seketika hening menanti keputusan Rasulullah. Hatib menunduk semakin dalam. Ia sadar kesalahannya besar. Beberapa sahabat tampak berdebar, tak tahu bagaimana reaksi Rasulullah. Lalu, terdengarlah kalimat meneduhkan yang menggambarkan keluasan kasih sayang beliau. Rasulullah memandang Umar dengan tenang. "Wahai Umar, biarkan dia. Tidakkah engkau tahu bahwa dia adalah salah satu dari orang yang ikut Perang Badar? Boleh jadi Allah telah menatap hati mereka yang ikut Badar, lalu berfirman, 'Berbuatlah sesuka kalian, aku telah mengampuni kalian.'" Mendengar kalimat itu, Umar seperti disambar petir. Amarahnya langsung surut, berganti rasa haru. Matanya yang sejak tadi memerah menahan kemarahan, kini tergenang air mata. Ia teringat betapa besar keutamaan orang-orang yang ikut Perang Badar. Mereka adalah para prajurit di masa-masa paling sulit perjuangan Islam. Di hadapan keutamaan itu, Umar tak sanggup lagi bersuara. Umar menangis, suaranya bergetar. "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ampunilah aku, wahai Rasulullah." Umar menoleh sekilas ke arah Hatib. Rasa marahnya sirna, diganti ketenangan karena mengingat ampunan Allah yang luas. Sementara itu, Hatib menghela napas berat, menitikkan air mata syukur. Ia tahu, seandainya bukan karena keteguhan Rasulullah dalam menegakkan keadilan dan rahmat, barangkali nyawanya sudah melayang. Angin gurun berembus lembut di atas hamparan pasir yang membentang antara Madinah dan Mekah. Matahari yang awalnya terik perlahan meredup, menandakan senja segera menyapa. Di tengah suasana itulah, tepat pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah yang selama ini ditunggu-tunggu arah kebijakannya, akhirnya bersiap meninggalkan Madinah dengan satu tujuan besar, Mekah. Sejumlah 10.000 sahabat berkumpul, siap menapak perjalanan menuju kota suci yang pernah menjadi pusat konflik begitu lama. Bagi banyak orang, ini adalah perjalanan yang syarat makna dan perasaan mendalam. Para sahabat muhajirin menatap satu sama lain dengan tatapan berat, mengingat kenangan pahit. Bagaimana mereka dahulu diusir dari kampung halaman sendiri, meninggalkan harta benda, keluarga, bahkan merelakan sebagian sanak saudara yang masih bertahan dalam kekufuran. Sementara sahabat Ansyar merasakan keharuan karena inilah pertama kalinya mereka akan memasuki Mekah,
dalam jumlah besar di bawah komando langsung Rasulullah. Di antara barisan panjang itu tampak wajah-wajah penuh pengharapan. Ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, serta para sahabat terkemuka lainnya. Mereka berdiri tegap, mengenakan pakaian perang yang sederhana, kebanyakan terbuat dari kain kasar dan baju besi tipis, sembari menuntun unta atau kuda. Meski Ramadan, mereka tetap berpuasa. Meski panas, tak sedikit pun keluhan keluar dari bibir mereka. Seorang sahabat berbisik pada temannya, "Subhanallah, akhirnya saat yang dinanti telah tiba. Dulu kita tak pernah membayangkan kembali ke Mekah dengan kekuatan sebesar ini." Temannya menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Benar, aku masih ingat ketika kita berangkat hijrah dulu, betapa sulitnya meninggalkan tanah kelahiran. Semoga perjalanan ini menjadi pintu kebaikan." Sementara itu, Rasulullah berdiri di satu titik, memandang pasukan dengan mata penuh kelembutan, sekaligus ketegasan. Beliau menghitung dalam hati betapa banyak di antara kaum muslimin yang siap mengorbankan segalanya demi menegakkan kalimat Allah. Hatinya dipenuhi keharuan dan rasa syukur karena kini, pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, kaum muslimin telah tumbuh menjadi umat yang tangguh. Ketika matahari mulai condong ke barat, Rasulullah memberi aba-aba. Seluruh pasukan bergerak. Debu berterbangan di bawah derap kaki unta dan kuda. Beberapa sahabat berjalan kaki, saling bergantian menuntun tunggangan. Meski lapar dan dahaga menekan, puasa tetap mereka jaga, seolah menguatkan tekad batin bahwa perjuangan fisik hanyalah sarana mendekatkan diri pada Allah. Langit perlahan berubah warna, menampilkan gradasi jingga yang memukau. Di kejauhan, bayangan pegunungan dan bukit-bukit berbatu menjadi latar belakang alam yang menambah syahdu suasana. Tak banyak suara terdengar, semua seakan larut dalam khusyuk, disertai semangat yang menyala di dada setiap anggota pasukan. Umar bin Khattab berjalan di samping Rasulullah, berbisik penuh hormat, "Wahai Rasulullah, sungguh ini perjalanan yang mulia. Belum pernah aku melihat pasukan kita sedemikian banyak. Boleh jadi, inilah pertanda kebesaran Islam yang sesungguhnya." Rasulullah menatap Umar dengan tenang. "Semoga Allah senantiasa menuntun niat kita. Kita berangkat bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan perjanjian, membela kehormatan, dan memuliakan tanah suci. Mudah-mudahan Allah meridai langkah kita." Percakapan singkat itu memberi energi baru bagi para sahabat lain yang turut mendengar. Mereka menunduk, menyadari misi agung yang tengah dijalankan. Bagi sebagian orang, Mekah masih identik dengan trauma dan luka lama akibat penindasan Quraisy. Namun mereka sadar, Islam mengajarkan pengampunan dan kedamaian. Jika Allah berkehendak, penaklukan Mekah akan berjalan damai. Hari-hari perjalanan pun terus bergulir. Matahari Ramadan menguji ketangguhan mereka, sementara pasir yang menghampar menghadirkan godaan haus luar biasa. Pada akhirnya, ketika rombongan tiba di Qadid, Rasulullah memutuskan untuk membatalkan puasanya. Beliau segera meminta segelas air, lalu meminumnya di hadapan pasukan agar semua orang tahu bahwa mereka boleh melakukan hal yang sama di tengah perjalanan berat ini. Rasulullah dengan suara jernih mengangkat minuman di hadapan para sahabat. "Wahai sekalian, inilah keringanan dari Allah bagi musafir yang menjalani tugas mulia. Berbukalah kalian." Suasana hening sejenak, lalu perlahan sahabat-sahabat mulai mengikuti. Ada yang menenggak air, sebagian lain memakan bekal kurma. Kendati hati mereka sempat ragu, karena sudah terbiasa menahan lapar dan dahaga, mereka memahami bahwa keputusan Rasulullah merupakan rahmat Allah. Perjalanan masih panjang dan kekuatan fisik harus terjaga. Abu Bakar bernapas lega setelah berbuka. "Alhamdulillah, kita butuh tenaga untuk menempuh jalan yang tersisa." Sebagian sahabat sempat menitikan air mata keharuan. Mereka teringat betapa banyaknya kemurahan yang Allah berikan. Di saat seorang muslim terbebani kewajiban puasa, Islam tetap menyediakan keringanan bagi musafir yang menempuh pepergian jauh. Hati mereka kian mantap, yakin bahwa Allah tidak pernah menghendaki kesulitan berlebihan bagi hamba-hambanya. Setelah puas mereguk pelepas dahaga di Qadid, perjalanan berlanjut. Gurun seperti tak ada habisnya, namun mereka tetap melangkah siang dan malam. Pada momen-momen tertentu, Rasulullah menuntun mereka berhenti untuk beristirahat singkat.
Ada kalanya para sahabat memanfaatkan waktu itu untuk menegakkan salat, berzikir, atau sekadar meluruskan punggung yang penat. Di langit, matahari tak henti menebar panas. Namun keikhlasan dan tekad kuat menjaga semangat mereka. Tatkala senja merayap, rombongan sampai di Wadi Fatimah. Udara di sana sedikit lebih sejuk, diwarnai angin malam yang berembus dari celah perbukitan. Letih yang menggelayut seakan terobati oleh pemandangan langit bertabur bintang. Di tempat inilah, di malam hari, Rasulullah memerintahkan sebuah tindakan yang tampak sederhana, tapi penuh strategi, menyalakan api unggun dalam jumlah yang banyak. Rasulullah memberi instruksi kepada komandan pasukan, nyalakan api di setiap sudut, perbanyaklah hingga cahayanya tampak dari jarak jauh. Semoga itu menanamkan kewaspadaan pada siapapun yang hendak mendekat. Setiap api unggun berkobar perlahan. Nyala api menari di atas kayu kering, menerangi wajah-wajah lelah para sahabat. Ada yang duduk berkelompok, menghangatkan diri dan berbincang pelan tentang misi mulia mereka. Seorang sahabat Ansyar tergugah menatap kobaran api. Belum pernah aku melihat pemandangan sebesar ini. Ribuan api menyala di padang pasir. Sungguh menakjubkan sekaligus menenteramkan hati. Umar bin Khattab, di bawah perintah Rasulullah, bersiap menjalankan tugas jaga. Ia membawa beberapa sahabat terpercaya mengitari area perkemahan dengan langkah pasti. Sikap Umar yang tegas membuat para sahabat lain merasa aman. Tak ada yang berani main-main ketika Umar sedang dalam mode kewaspadaan. Umar kepada tim penjaga, suaranya rendah tapi penuh wibawa. Jaga sisi timur, pantau pergerakan dari sana. Jika ada yang mencurigakan, segera beritahu aku. Malam berlalu tetapi banyak orang tetap terjaga. Rasa haru dan kagum tak surut melihat betapa Rasulullah mampu mempersatukan 10.000 orang dalam satu barisan. Mereka merenungi nikmat terbesar ketika Islam pertama kali disebarkan, yang percaya pada risalah Nabi hanya segelintir orang. Kini 10.000 jiwa siap berkorban, bahkan menjadikan malam gelap sebagai sarana meneguhkan niat. Keesokan harinya, langkah pasukan kembali berderap, menelusuri jalur yang kian mendekat ke Mekah. Akhirnya tibalah mereka di sebuah tempat bernama Mar Az-Zahran. Disinilah Rasulullah memilih menghentikan perjalanan untuk beristirahat lagi sebelum melanjutkan. Mekah kian dekat, dan persiapan mental maupun fisik perlu ditata dengan matang. Setiap sahabat mencari tempat teduh di balik batu-batu atau celah bukit. Debu menempel di pakaian mereka. Kulit wajah menghitam terbakar matahari. Meski letih tak ada keluhan. Malah mereka saling menguatkan. Ada yang berzikir dengan tasbih, ada yang memeriksa kembali bekal makanan. Sementara itu, Rasulullah terlihat tenang, merenung di bawah naungan, sehelai kain yang dibentangkan. Ali bin Abi Thalib mendekati Rasulullah dengan hormat. Wahai Rasulullah, besok kita akan semakin dekat dengan Mekah. Adakah pesan khusus bagi kami semua? Rasulullah tersenyum tipis, menatap Ali lembut. Ingatlah bahwa kita datang bukan untuk menumpahkan darah. Kita ingin agar Baitullah tidak dikotori oleh kesyirikan. Jika mereka menerima, kita tak akan memerangi. Ali menunduk penuh takzim. Ia tahu, tak lama lagi sejarah baru akan ditorehkan. Meski banyak dari Quraisy yang menyimpan dendam, Islam selalu mengedepankan jalan damai jika memungkinkan. Disinilah terjadi sebuah peristiwa penting yang menandakan titik balik dalam sejarah Mekah. Malam perlahan tiba di Mar Az-Zahran. Rasulullah dan pasukannya mulai beristirahat. Namun Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, belum bisa lelap. Dengan penuh kehati-hatian, ia mengambil keledai putih milik Rasulullah dan menungganginya, bermaksud menyelidiki keadaan sekitar. Abbas membelai keledai itu berbisik, "Mari kita berkeliling sedikit, melihat apakah ada pergerakan dari pihak Mekah." Keledai putih pun melangkah tenang di bawah bintang-bintang, menapaki jalan berkerikil. Langkahnya mantap, sementara Abbas mempertajam pendengaran. Di tengah sunyi itu, ia tiba-tiba menangkap suara pelan, seolah seseorang sedang bergerak di balik kegelapan. Dengan waspada, Abbas mendekat. Alangkah terkejutnya ia ketika mendapati Abu Sufyan, tokoh pembesar Quraisy, sedang berada di situ, jelas tampak gelisah, seakan mencari tahu kekuatan pasukan muslimin. Mereka saling pandang di kegelapan. Untuk beberapa saat,
tak satu pun berbicara. Lalu Abbas membuka suara. Abbas setengah berbisik namun tegas. Abu Sufyan, apa yang kau lakukan di sini? Abu Sufyan tampak gugup. Ia kenal betul dengan Abbas, paman Nabi. Selama ini Abu Sufyan adalah pemuka Quraisy paling vokal menentang Islam. Namun kini kondisi berubah. Ribuan tentara Muslim telah begitu dekat dan ia sedang mencari celah untuk menyelamatkan Mekah. Pada saat itulah ia menyadari, tak ada lagi jalan keluar yang mudah. Abu Sufyan menelan ludah, menatap Abbas dengan mata cemas. Apakah benar Nabi kalian hendak mendatangi Mekah besok pagi? Jumlahnya sangat besar, bukan? Abbas mengangguk serius. Benar adanya. Rasulullah bersama 10.000 sahabat datang untuk menegakkan keadilan. Jika Quraisy hendak melawan, aku khawatir tak ada lagi yang bisa menahan pasukan ini. Dengarkan nasihatku Abu Sufyan. Keselamatanmu ada dalam tanganmu sendiri. Digri jantung Abu Sufyan berdegup kencang. Ia tahu, menghadapi 10.000 pasukan adalah bunuh diri bagi Quraisy jika tetap memaksa melawan. Sejurus kemudian, wajahnya menampakkan kepasrahan. Abbas yang peka menangkap sinyal itu, segera menawarkan jalan keluar. Abbas melanjutkan, mari kau ikut bersamaku menemui Rasulullah. Jika kau tak mau, besok Mekah akan dihadapi pasukan tanpa ragu. Abu Sufyan yang tadinya lantang memusuhi Islam, menyadari betapa genting keadaannya. Akhirnya, ia mengangguk pasrah. Tak ada gunanya lagi mempertahankan kesombongannya di depan gelombang kekuatan Muslim. Ia membiarkan Abbas mengajaknya menunggang keledai putih yang sama. Meski terasa janggal, mengingat keduanya biasa berdiri di kubu berlawanan, mereka melaju menembus malam menuju perkemahan utama. Di sisi perkemahan yang diterangi lentera-lentera dan obor kecil, Abbas membawa Abu Sufyan menemui Rasulullah. Beberapa sahabat terkejut melihat kedatangan tokoh Quraisy yang terkenal keras kepala itu. Namun mereka tetap menahan diri menunggu komando Rasulullah. Rasulullah dengan tenang memandang Abbas dan Abu Sufyan. Ada apa ini, wahai Abbas? Abbas menghela napas, lalu menceritakan kejadian ia bertemu Abu Sufyan. Sementara itu, Abu Sufyan menunduk dalam hening. Bagaimanapun, ia merasa malu. Dulu ia begitu membenci dan memerangi Rasulullah. Kini ia berdiri di hadapan beliau dengan tatapan tak berdaya. Suasana mencekam, beberapa sahabat menahan napas. Lalu Abu Sufyan memberanikan diri, bicara dengan suara pelan. Abu Sufyan terbata. Wahai Muhammad, aku telah melihat pasukanmu. Begitu besar, tidak ada yang bisa mencegahmu memasuki Mekah. Demi Allah, aku sadar bahwa tiada gunanya kami terus melawan. Rasulullah menatapnya dalam-dalam seolah menilai kesungguhan Abu Sufyan. Pada saat itu, Abu Sufyan tampak sangat berbeda dari sosok angkuh yang selama ini jadi ikon perlawanan Quraisy. Sorot matanya memperlihatkan keraguan dan ketakutan. Rasulullah dengan kelembutan yang menjadi ciri khasnya bertanya, Rasulullah, wahai Abu Sufyan, tidakkah engkau sadar bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Dan bahwasanya aku adalah Rasulnya? Hening kembali menyelimuti. Beberapa saat berlalu sebelum Abu Sufyan membalas. Dadanya bergemuruh oleh gejolak batin. Ia memikirkan betapa berulang kali dirinya menyaksikan tanda-tanda kebenaran Islam, tetapi selalu menolak. Kini di ujung tanduk, ia sadar bahwa pertolongan tiada akan datang selain dari Allah. Abu Sufyan bersuara lirih, hampir tercekik tangis. Demi Allah, sungguh telah lama aku ragu dengan berhala-berhala itu. Aku menyadari sejak dulu tak pantas mereka disembah. Adapun engkau, wahai Muhammad, aku telah melihat bukti kebenaranmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusannya. Air mata menetes di pipi Abu Sufyan yang tegas. Ia menengadahkan wajah, menatap Rasulullah dengan penuh haru. Kalimat syahadat terucap, yang menandakan dirinya kini berpindah keyakinan menjadi seorang Muslim. Betapa besarnya peristiwa ini. Seorang pemuka Quraisy, simbol kebanggaan penduduk Mekah, akhirnya tunduk pada Islam. Beberapa sahabat menitikkan air mata kebahagiaan. Abbas yang berdiri tak jauh, tampak lega menyaksikan keponakannya, dan sahabat-sahabat lain diambang kemenangan tanpa harus menumpahkan darah. Suasana di perkemahan hening sejenak, hingga Rasulullah bersuara, Rasulullah dengan senyum tulus, segala puji bagi Allah yang telah membuka hatimu.
Wahai Abu Sufyan, sesungguhnya Islam menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Berbahagialah engkau karena Allah Maha Pengampun. Kalimat itu meneduhkan hati Abu Sufyan. Beban yang selama ini menghimpit seolah terangkat. Ia sadar dirinya disambut dengan tangan terbuka tanpa ada caci maki. Sebagian sahabat yang tadinya memandang tajam pun kini menampakkan senyum persaudaraan. Rasulullah paham bahwa Abu Sufyan adalah tokoh besar Quraisy. Masuk Islamnya Abu Sufyan akan membawa pengaruh besar bagi penduduk Mekah. Sebagai penghormatan sekaligus strategi meredam ketegangan, Rasulullah menetapkan sebuah perlindungan khusus bagi siapapun yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Rasulullah bersabda di depan para sahabat dan Abu Sufyan, "Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Dan siapa yang masuk Masjidil Haram, maka dia aman." Dialog ini membuat hati Abu Sufyan diliputi rasa syukur. Dia yang dahulu memusuhi Rasulullah justru kini diberikan kedudukan terhormat. Rasulullah tidak menyimpan dendam masa lalu. Inilah wujud nyata rahmat Islam. Para sahabat yang mendengar pun menundukkan kepala, meresapi kebesaran akhlak Rasulullah. Abu Sufyan penuh haru, suaranya gemetar. "Demi Allah, tak pernah kusangka akan diperlakukan seperti ini. Engkau benar-benar orang yang penyayang dan pemaaf, wahai Rasulullah." Beberapa sahabat yang berdiri dekat segera mendekat, menepuk pundak Abu Sufyan sebagai tanda penerimaan. Ada yang memeluknya, seolah memeluk saudara yang lama hilang. Air mata haru pecah di sana-sini, malam pun menjadi saksi bahwa kerasnya hati manusia bisa luluh oleh cahaya Islam. Berita tentang Abu Sufyan masuk Islam dengan cepat tersebar di kalangan pasukan. Keesokan paginya, suasana di Marraz Zahran dipenuhi bisik-bisik gembira. Bukan hanya karena mereka berhasil membawa salah satu musuh terberat ke dalam pangkuan Islam, tetapi juga karena itu pertanda Mekah mungkin akan ditaklukkan tanpa perlawanan sengit. Umar bin Khattab tersenyum tipis sambil berbicara ke Abu Bakar. "Masya Allah, siapa yang mengira hati Abu Sufyan akan melembut seperti ini? Dahulu dia lantang berteriak di perang Uhud dan Khandaq. Kini ia malah jadi pelindung rakyatnya sendiri di bawah naungan Islam." Abu Bakar menarik napas penuh syukur. Sungguh Allah bisa membolak-balik hati manusia. Kita doakan semoga ini pertanda kebaikan bagi Mekah. Sementara itu, Abu Sufyan mulai memahami peran barunya sebagai pemuka Quraisy yang telah memeluk Islam. Ia mempersiapkan diri untuk kembali ke Mekah, membawa pesan bahwa siapapun yang berlindung di rumahnya akan aman. Perasaan campur aduk antara gugup dan lega menghampirinya. Bagaimana reaksi penduduk Mekah saat mendengar dirinya sudah menjadi Muslim? Abbas berbicara lembut kepada Abu Sufyan. "Kembalilah ke Mekah sebelum pasukan kita tiba di sana. Sampaikan kabar baik ini, agar penduduk tahu tidak ada niat balas dendam. Rasulullah hanya ingin membersihkan Ka'bah dari berhala dan menegakkan tauhid." Abu Sufyan mengangguk. Meski masih ada sisa keraguan di hatinya, ia merasa siap. Ia bergegas meninggalkan perkemahan, menempuh perjalanan singkat ke Mekah. Rombongan Quraisy yang menunggu kabarnya pasti akan gempar mengetahui perubahan hatinya. Namun Abu Sufyan tak lagi peduli dengan kecaman yang mungkin timbul. Ia sudah merasakan kedamaian iman. Sebelum berpisah, Abu Sufyan menyempatkan diri kembali menemui Rasulullah. Wajahnya kini jauh lebih tenteram. Bibirnya tertahan seakan hendak mengucap terima kasih, namun ia sendiri kebingungan merangkai kata. Abu Sufyan dengan suara berat menahan emosi. "Wahai Rasulullah, terima kasih telah menerima aku. Sungguh aku menyesal atas segala kesalahanku di masa lalu." Rasulullah menepuk punggung Abu Sufyan dengan lembut. "Islam menghapus segala dosa yang telah lalu. Kini kau saudara kami. Pergilah ke Mekah dan siapkan penduduk agar mereka tahu. Siapa saja yang tidak memerangi pasukan Muslim akan aman." Mendengar itu, Abu Sufyan menunduk hormat, lalu beranjak pergi. Di belakangnya beberapa sahabat melihat punggung Abu Sufyan yang makin menjauh, seolah menapaki kehidupan barunya. Sebagian dari mereka bersyukur karena satu lagi dinding kebencian berhasil dirobohkan dengan pintu maaf dan kelembutan. Ali bin Abi Thalib berbisik pada Abbas, "Lihatlah betapa Allah membukakan jalan hidayah pada orang yang paling keras menentang. Ini benar-benar tanda bahwa
kemenangan Islam akan segera tiba. Abbas tersenyum mengangguk. Baginya, inilah salah satu momen terindah sepanjang ia mengikuti perjalanan dakwah keponakannya, Rasulullah. Malam itu di Mar'aj Zahran, udara terasa lebih ringan. Bintang-bintang seakan memancarkan cahaya lebih terang dari biasanya. Hati semua orang di perkemahan diselimuti harapan besar akan hari esok yang lebih damai.